Tidak mungkin Tuhan menjadi manusia, tidak mungkin Allah menjadi manusia. Nah, ini saya mencoba menjelaskan ini kepada jemaat. Sebelum saya jelaskan, saya tanya ke mereka, bisa jawab nggak atau perlu saya jelaskan? Salah satu jemaat awam saya berkata gini, Tuhan apa-apa juga bisa. Lalu dia mengatakan bahwa Tuhan mau jadi apa ya terserah dia. Lalu saya bertanya gini, katanya ini, apakah pencipta mobil bisa menjadi mobil? Sampai bingung, ini mah ngotak. Ngotak itu ngomong cuma ada yang mengatakan ngotak itu ngoceh tanpa otak. Memangnya pencipta mobil itu Allah yang maha kuasa, sehingga dia bisa mau menjadi seperti Allah yang mau menjadi seperti manusia. Manusia yang bisa jadi mobil, manusia memilih karir aja tidak mampu. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan goblok yang minta ampun yang mencoba menyalahkan satu iman tanpa dia sadar bahwa penyalahan dan tuduhan itu malah merupakan penelanjangan terhadap kebobrokan logika dan moralnya dia yang mencoba menyalahkan iman orang dengan cara yang tidak logis. Apakah Allah bisa menjadi manusia? Allah bisa jadi apapun. Dia hanya dibatasi oleh kehendaknya sendiri. Kalau dia mau, lalu dikejar lagi, bisa nggak Allah menjadi setan? Bukan urusan kita, dia bisa atau tidak. Tapi yang jelas dia maha kuasa, mampu jadi apapun. Kalau dia mau jadi setan, mau jadi hantu, itulah namanya kedaulatan Allah. Masa kita meragukan kemampuan Allah? Lalu membandingkan manusia, apakah bisa manusia yang membuat talenan, dia bisa menjadi talenan? Loh, kok nyamain Allah dengan manusia? Orang beriman kadang-kadang itu ya, beriman tanpa ilmu itu mempermalukan. Mempermalukan diri sendiri, mempermalukan agamanya. Allah menjadi manusia. Apa dikiranya kemudian berhenti menjadi Allah? Tidak. Maka Alkitab menjelaskan dengan jelas itu namanya kenosis atau mengosongkan diri. Apa itu mengosongkan diri? Di dalam komik Kopingho itu ada satu tokoh namanya Bukek Shantu, sakti luar biasa. Hari itu dia berhadapan dengan penjahat yang paling sakti, dua orang. Nggak ada yang bisa melawan. Dan dia berkata begini, "Hei kamu Bukek Shantu, kalau kamu berhasil menahan serangan kami, saya akan bertobat." Lalu si Bukek Shantu ini berkata, "Silakan serang saya." Tapi dia tahu, kalau dia kerahkan ilmu untuk menahan serangan itu, dua orang itu akan mati. Tetapi dia berpikir kalau dia menahan serangan itu tanpa ditahan, dia berisiko mematikan diri dan luka dalam. Tapi dia memutuskan, tidak apa-apa. Lebih baik saya berkorban agar mereka berdua bertobat. Maka mulai dihajar sekali, buang terpental dia jauh. Dia bangun lagi, wajahnya pucat. Kaget ini dua penjahat ini. Kalau nggak salah, Hekpek Moko namanya. Satunya ahli ilmu panas, satunya ahli ilmu dingin. Mereka gembur lagi kedua kali, jatuh lagi. Mereka sadar kok dipukul kok seperti mukul orang tidak berdaya dan tidak punya ilmu. Dan yang ketiga dia berkata begini sama Bukek Shansu, kami akan kerahkan 100% tenaga kami berdua. Kamu akan, badanmu akan gosong sebelah dan membeku sebelah. Silakan, kata Bukek Shansu dengan tersenyum. Lalu dua orang ini kemudian mengerahkan tenaga, dihajar, boom, terpental belasan meter sampai Bukek Shansu menghantam dinding tebing batu dan hancur sebagian, dan kemudian Yangkim, alat musik yang ada di pundaknya, hancur berantakan. Bukek Shansu terkapar, dua penjahat ini terkejut karena tidak ada balasan ataupun tenaga yang melindungi Bukek Shansu. Dan mereka terkejut ketika Bukek Shansu bangun dengan tertatih-tatih, wajah pucat dan darah mengucur dari bibir dan hidungnya, lalu tersenyum dan berkata, aku sudah menerima 3 pukulanmu. Dua orang ini segera sadar, seandainya saja Bukek Shansu mau mengerahkan kekuatannya, mereka berdua yang harus mati dan hangus atau beku keduanya karena berbalik ilmunya. Mereka bersujud dan berkata, sejak hari ini saya bertobat dan tidak ada lagi kejahatan yang kami lakukan. Bahkan kami akan membasmi kejahatan yang dilakukan penjahat yang lain. Mereka pergi berdua dengan
penyesalan dan pertobatan, dan Bukek Shansu yang darahnya mengocor dari bibirnya tersenyum dan berkata, hari ini kejahatan di dalam dunia berkurang dari 2 orang. Sancai, sancai. Itulah kenosis. Dia tidak menjadi tidak sakti di dalam menerima pukulan itu. Dia tidak menjadi tidak Bukek Shansu. Tetapi dia mengosongkan diri. Itulah Allah. Mengosongkan diri menjadi manusia. Demi menebus aku. Demi menebus orang-orang pilihan. Jadi berhentilah menyerang dengan ngotak. Ngoceh nggak pakai otak. Mengapa Allah menjadi manusia? Demi kasihnya kepada kami umat pilihannya. Enokok.